Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktania Nurferuzia, NIM 1953025, akan mempresentasikan mengenai komputer. Di sini komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, definisi komputer. Definisi komputer menurut Robert H. Blismer adalah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas antara lain menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Pengertian komputer menurut Larry Long dan Nancy Long adalah alat hitung elektronik yang mampu menginterpretasikan dan melaksanakan perintah-perintah terprogram untuk input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logika. Menurut The Concise Oxford Dictionary edisi 9, adalah perangkat elektronik yang biasanya untuk menyimpan dan memproses data, biasanya dalam bentuk biner, sesuai dengan instruksi atau perintah yang diberikan dalam program variabel. Secara arti luasnya adalah perangkat elektronik yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Pengertian komputer secara khusus. Komputer adalah mesin pengolah informasi dan memiliki fungsi storage atau penyimpan, retrieval atau pengambil, analyzation atau pengolah, generation atau pembangkit, transformation atau pengubah, dan lain-lain. Sejarah perkembangan komputer. Tidak terlepas dari perkembangan alat hitung, terdapat 4 era perkembangan, yaitu 1. Era awal alat hitung numerik. Abakus atau sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi yang fungsinya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dapat dilakukan dengan abakus standar. Numeric wheel calculator atau kalkulator roda numerik Pascaline dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. 2. Era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pascaline diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz sehingga dapat mengalihkan mulai tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar yang disebut aritometer. Ketiga, era mesin analitik atau Babbage engine. Awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1822 yang membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial atau mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian Babbage memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytical engine yang dibantu oleh asisten Babbage yaitu Augusta Ada King. Mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program: add, subtract, multiply, divide. 4.
era komputer modern. Pada 1889, Herman Hollerith juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Pada tahun 1903, John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Klasifikasi komputer. Komputer dapat dibagi berdasarkan generasi komputer atau teknologi elektronika. Generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC atau Integrated Circuit. Generasi keempat tahun 1970 hingga sekarang menggunakan VLSI Very Large Scale IC. Generasi kelima tahap pengembangan menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik atau teknologi nano. Sinyal masukan. Komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog. Contohnya, komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Komputer digital menerima masukan digital merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal. Komputer hibrid menerima masukan analog dan digital. Ukuran. Komputer mikro berukuran kecil biasanya dipergunakan oleh satu orang, contoh PC, notebook, palmtop, PDA, dan lain-lain. Komputer mini berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga, contohnya komputer alpha dan lain-lain. Superkomputer merupakan komputer berkinerja amat tinggi atau paling besar dan paling cepat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar, contohnya Cray, Deep Blue, Earth Simulator, dan lain-lain. Mainframe biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Tujuan pembuatan. General purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contoh PC, notebook, dan lain-lain. Special purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, contoh game konsol, ATM, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.